يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كل أي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن عن ورها للناس في الظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا الله يا رب الناس نجنا من شر الناس بالولي وبالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا الله يا جواد جد لنا بالمراد بالولي غير العباد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا الله يا قدوس نجنا من كل بوس بالولي شمس السموس الحبيب عبد الله بن أبي بكر على الدروس يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا حنان يا منان جد لنا بالغفران بالولي قطب العرفان الحبيب علي بن أبي بكر السكران يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا الله يا سبحاني جد لنا بالنوراني بالولي قطب الرباني الحبيب شيخ عبد القادر الجيلاني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب بالمصطفى بلغنا مكة والمدينة حجا وعمرة في كل سنة يا الله واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إلى جميع حبيبنا المذكور وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين ثم إلى أرواح والدينا ومن انتسب إلينا ومشايخنا ومربي أرواحنا ثم إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب منهج العابدين شيخ محمد بن محمد الغزالي الشافعي وغيرهم من أساتذتنا بأن الله الكريم يؤلي درجات
درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir i'tikaf di Masjid Ar-Rahman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengucurkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, memberikan kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan amal ibadah semaksimal mungkin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab Minhajul Abidin bahwasanya orang-orang yang bertakwa adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang mana jangan sampai kelalaian kita untuk tidak melaksanakan ibadah itu kita anggap remeh. Justru kalau kita introspeksi diri lagi, kenapa kok kita bisa bermalas-malasan dalam ibadah? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bosan terhadap sesuatu, misalnya keseringan makan ayam, tahlilan dapat ayam lagi, enggak ayam bakar, ayam goreng, terus makan bubur ayam, semuanya serba ayam. Akhirnya ada titik kebosanan terhadap daging ayam. Hal ini karena faktor makannya gitu kan, dari ngelihatnya itu serba ayam. Jadi di pikiran kita, di otak kita itu kalau ngelihat ayam udah bosan aja. Sama seperti pedagang daging. Pedagang daging biasanya itu nggak suka makan daging. Kenapa? Karena tiap hari yang dilihat daging, bawaannya bosan. Penjual sesuatu jarang makan yang biasa dijual, karena ketika membuat, ketika menyajikan, dia udah bosan duluan. Nah, titik kebosanan pasti ada dalam kehidupan kita. Akan tetapi jangan sampai celah ini kita jadikan hal yang masuk akal, sehingga iblis bisa dengan menggoda kita dari celah tersebut. Kan tiap hari udah sholat 5 waktu, sekali-kali jangan sholat. Kan udah tadarus Al-Quran kemarin waktu Ramadan, udah khatam 3 kali. Udah sekarang pahalanya dikit, gak usah khatam lagi. Kan kemarin udah zakat infak sodakoh, zakat mal waktu Ramadan. Ntar aja kumpulin Ramadan bulan depan lagi. Nah, ada pemikiran-pemikiran atau bisikan-bisikan tertentu yang mana kalau secara logika kita anggap benar. Oh iya benar juga. Mendingan nanti aja ibadah, tadarus, sedekah, infak di bulan Ramadan aja. Pahalanya banyak kan? Jangan sekarang.
Secara logika kita ngebenerin. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang hal ini bisikan-bisikan yang menggelincirkan kita untuk jauh pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pertama kita tahu umur ini adalah rahasia Allah. Apakah kita akan sampai nanti bulan Ramadan yang akan datang atau kagak? Kalau semua ibadah dari tadarusnya, dari puasanya, dari sholatnya, dari infak sodakohnya, nanti kita kumpulin dan akan kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Apakah kita sampai di bulan Ramadan tersebut atau enggak, kan kita enggak tahu. Kalaupun sampai, apakah kondisi kita pada saat itu sehat walafiat apa enggak? Kadang karena terlalu banyak sibuk ziarah sono sini, nyekar, silaturahim, akhirnya masuk angin. Awal-awal Ramadan jadi sakit. Ada yang kayak gitu. Ada juga terkendala mungkin pekerjaan. Karena target untuk laporan tahunan dan lain sebagainya, akhirnya kita pengen Ramadan habis-habisan dalam beribadah, tadarus Al-Quran yang banyak, nggak taunya kerjaan malah tambah numpuk. Ada kayak gitu. Ada lagi permasalahan rumah tangga dan lain sebagainya. Sehingga waktu yang kita idam-idamkan Ramadan ini fokus untuk beribadah pada Allah, mendekatkan diri pada Allah, kita enggak bisa melaksanakan secara maksimal. Maka dalam hal ini perlu kiranya kita menyegerakan amal ibadah. Apapun yang terbesit di hati kita untuk mendekatkan diri pada Allah, cepat-cepat kita laksanain. Syukur-syukur, alhamdulillah, di luar bulan suci Ramadan kita bisa perbanyak infak sodakoh. Di bulan suci Ramadan ada rezeki lagi, kita bisa keluarin lagi. Syukur-syukur sekarang kita bisa hatam Al-Quran sebulan sekali, alhamdulillah. Nanti bulan Ramadan kita udah lancar banget, kita bisa hatam 3 kali. Syukur-syukur fisik kita udah kuat karena qiyamul lail tiap malam, sehingga di bulan suci Ramadan badan kita udah enggak kaku lagi. Nah, ini adalah salah satu riyadhah, latihan untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan yang teristimewa. Kalau semua-muanya kita andelin akan kita laksanakan di bulan Ramadan, badan kita masih kaku untuk bangun malam, lidah kita masih kaku untuk baca Quran karena baca Qurannya setahun sekali, keserimpet mulu. Belum lagi ibadah-ibadah yang lain. Ini fisik, ini badan. Kalau misalnya digenjot habis-habisan dan belum ada latihan sebelum-sebelumnya, ini bisa drop. Sama kayak kita jarang ngangkat berat, tahu-tahu ngangkat berat. Jarang olahraga, tahu-tahu ngikut goes sampai puncak. Paksain, akhirnya ngedrop. Begitu juga ibadah. Dalam melaksanakan ibadah kita perlu step by step, sedikit demi sedikit, sehingga kondisi badan kita sehat, enggak kaget, mental kita juga sudah kuat, sehingga dalam melaksanakan amal ibadah itu kita mendapatkan
ketenangan batin, sehat walafiat, zohiron wa batinan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di sini. Faqtasara 'alaiha amilta annahal ghayatul lati la mutajawiza anha wala maqsada dunaha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membatasi hanya terhadap ketakwaan saja. Iktasara 'alaiha amilta annahal ghayatul lati la mutajawiza anha wala maqsada dunaha. Allah telah membatasi hanya ketakwaan saja. Lalu i'lam, ketahuilah bahwasanya takwa adalah puncak yang tidak bisa dilampaui dan juga tidak ada tujuan selainnya. Jadi yang namanya takwa ini adalah puncak segala-galanya. Orang baik, orang pengen hidup enak di dunia, orang pengen hidup enak di akhirat. Ini puncaknya, ujung-ujungnya adalah takwa. Wa annahu azza wa jalla qad jama'a kullu nushin wa dalalatin. Dan Allah azza wa jalla telah menghimpun, qad jama'a, telah menghimpun, telah mengumpulkan kullu nushin wa dalalah. Kullun semuanya, nushin artinya nasihat, wa dalalah dalilun artinya petunjuk. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan, telah menghimpun semua nasihat dan semua petunjuk. Wa irsyadin, dan juga bimbingan. Irsyad, bimbingan. Wa tanbihin, tanbih artinya peringatan. Wa ta'dibin, dan juga pembinaan. Wa ta'limin, dan juga pengajaran. Wa tahdzibin, dan juga pendidikan. Fi hadhil wasiyatil wahidah, di dalam satu wasiat ini. Kama yaliqu bihikmatihi wa rahmatihi, sebagaimana layaknya dengan segala hikmah Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ketakwaan ini pastinya semua fadilah, keutamaan terkumpul di dalamnya. Yang mana dalam pembahasan yang lalu Allah mengumpulkan takwa ini dalam satu golongan besar, yang mana di dalamnya adalah pilihan di antara hamba-hambanya dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman kelak. Dari zaman Nabi Adam beranak pinak, terus umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud, dan seterusnya sehingga akhir zaman kelak. Di sana Allah memilih orang-orang yang bertakwa. Pastinya tiap zaman, tiap generasi godaannya beda-beda. Kalau zaman dulu Tuhannya itu berhala, Tuhannya itu pohon-pohon besar, karena mereka menganggap bahwasanya ada kekuatan yang ada di dalam batu-batuan yang besar seperti gunung,
ada kekuatan besar yang terpancar di air terjun